Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jazuli dengan NBI 146240073. Saya dari kelas B, angkatan 2024, kelas Informatika. Kali ini saya akan mengerjakan tugas ITS. Tugas ITS, evaluasi tengah semester, untuk pemrograman web dari dosen yang bernama Muhammad Firdaus STM.com. Langsung saja, pada nomor pertama, buatlah program JavaScript menggunakan function untuk menampilkan deretan angka seperti input 4 atau 7. Ini adalah codingan yang saya buat. Saya mengerjakan ini menggunakan input ini. Input type number ID sama dengan n. Jadi n ini menjadi dasar untuk sebuah ID yang dimana dia itu n sama dengan 1 atau n dibutuhkan 1. Jadi ID kita yang kita pakai itu 1. Lalu pada button on click atau ini generate pattern dalam kurung. Kenapa ini dalam kurung? Kenapa ini dalam buka kurung? Karena generate pattern ini digunakan untuk menarik sebuah ID atau ini tadi numbernya, sehingga dia bisa membaca ketika kita akan menginputkan sebuah angka, semisal 4. Nah, jadi nanti kita akan memasukkan ID itu minimal 1, sehingga kita bisa menampilkan sebuah nilai yang dimana nanti dia akan menumpuk dan membuat sebuah persegi, seperti yang diinginkan oleh soal. Jadi ketika dia diklik, maka dia akan menghasilkan sebuah ID, yang dimana dia akan menangkapnya di sini. Oke, lanjut ke dalam skripnya. Script function generate pattern. Nah, seperti ini tadi, dia akan mengambil yang di atas ini, generate pattern, kita samakan dan langsung masuk ke dalam skripnya. Constant n. Kenapa kita memilih const? Kenapa kita memilih konstan? Karena kita hanya akan mengambil nilai yang 1 saja, tidak akan berubah-ubah. Constant n, parser integer. Dokumen get element by ID, sehingga dokumen akan mengambil ID yang telah dimasukkan tadi di atas, yaitu get element ID n, sehingga sistem ini akan meminta ID-nya alias n, sehingga kita nanti akan memasukkan minimal satu angka, minimal 1 atau lebih, bisa 2, 3, atau 4, sesuai dengan yang telah dijabarkan di dalam rumusan saya. Let outputnya kosong karena kita akan memasukkan ID alias nomornya itu di sini. Nah, kita akan masuk dalam rumusnya. For let kita masukkan i itu sama dengan 1, sehingga i kurang dari sama dengan n. Sehingga kita bisa memasukkan ini, paling enggak i itu 1, atau kurang atau lebih dari 1 tidak apa-apa. I++. I++ itu maksudnya adalah kita akan bisa membuat ini berhitung seperti setelah 1 itu 2, setelah 2, 3, 4, dan seterusnya. Letternya seperti biasa kosong. Lalu yang bawah, let j, for let j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan n. Nah, berarti j ini kurang dari 1. Sehingga dia akan menjadi 0. Maksudnya ini apa? Maksudnya ini adalah seperti ini. Kita akan menggenerate 4. Nah, ini adalah yang pertama. Ini adalah yang pertama, yang atas. I itu adalah 1. Sehingga
dia akan mulai berhitung ketika dia itu sudah dimasukkan inputnya 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Dia akan berhitung dan membuat itu nambah-nambah ketika dia itu sudah turun. Karena kita memintanya dia di row. Ini. Lalu ini kenapa dikasih spasi? Ini agar memberi jarak ketika kita menggenerate dan muncul 0. Sehingga dia akan memberi space. Ini contoh kalau kita tidak memberi space pada petik ini. Lihat, dia akan menjadi rapat sehingga akan terlihat jelek. Maka dari itu kita tambahin spasi. Kalau ditambah lagi spasi 2 kali, maka hasilnya seperti ini. Nah. Oh ya, kenapa kita membeli output row trim? Karena ketika kita tidak memakai output row trim, tulisannya akan menjadi menceng alias tidak rapi. Kita kasih di sini, kita hapus aja kurungnya. Save dulu. Nah, dia akan muncul seperti ini. Dia akan error. Oke, get element by ID alias hasil. Sehingga kita akan menampilkan hasilnya di sini. Text content output trim yang tadi. Jadi pada dasarnya kita hanya disuruh untuk mencari ID alias memasukkan ID sehingga ketika dia menampilkan maka akan seperti ini hasilnya. 4 dan juga berapa tadi? Saya lupa. Dan juga 7. Ya. Jadi seperti itu. Oke, kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 ialah buatlah program untuk website sederhana, perulangan dan percabangan. Jadi kita akan memasukkan total rata-rata faktorial, jumlah angka ganjil dan genap, serta jumlah kuadrat setiap angka. Jadi kita akan membuat sebuah sistem perhitungan, tetapi dengan cara perulangan atau percabangan. Contohnya seperti ini. Misalnya kita meminta input 1 dan 4, awalnya 1 dan akhirnya 4. Jadi kita akan menghitung angka 1 sampai 4 itu dan langsung ditotal semua. Bukan ditambahkan 1 dengan 4 gitu atau 5 dengan 10 berarti 5 tambah 10, enggak. Jadi kita akan mencari angka di antara 1 dan 4 itu. Misal di sini contohnya itu 1 dan 4. Maka dia akan munculnya 10. Jadi seperti ini. Ini 1. Ini 1, ini 4. Nah, 10. Karena kita akan membuat ini menjadi hitungan yang seperti ini. Nah, ini cuma contoh aja sebenarnya. Faktorial seperti ini. Faktorial itu kayak faktor. Jadi kalau 1 sampai 4 berarti ya 1, 2, 3, 4 itu dikali. Lalu yang kedua, yang ketiga, jumlah angka ganjil ya kayak seperti ini. 1 tambah 3 itu 4. Maka jumlah angka genap itu 2 tambah 4, 6. Jadi seperti itu. Ini yang ganjil itu, yang ganjil itu masih 3 sebenarnya. Ini salah. Bukan salah sih, saya yang nggak paham kan. Oke. Kita langsung aja masuk ke codingannya. Oke. Kita masuk ke ini. Scriptnya. Kita seperti yang nomor 1 sebelumnya, kita pakai konstan karena nilainya tidak pernah berubah alias tetap. Jadi kita memakai konstan, parse integer, mana dia itu bukan string. Jadinya lebih gampang untuk dicari, lebih simple, lebih enak. Dokumen get element by ID awal dan akhir seperti biasa kita untuk buat input. Cosrank ini dimana dia itu untuk menghitung dan menyimpan variabel itu sehingga dia akan menampilkan di dalam situ. Seperti tadi yang contoh 1 dan 4, jadi dia akan menampilkan semua angka yang termasuk dari 1 sampai ke 4 dan tidak pernah lebih dan kurang dari angka itu. For let i sama dengan start dan i kurang dari sama dengan n. Kenapa kita memakai n? Karena sama aja dengan awal dan juga akhir.
I+++. Jadi I++ itu semacam kayak misalnya tadi nomor 1 itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan range-nya itu push untuk I. Kenapa? Jadi kita akan menampilkan hasilnya itu lurus begini, sejajar. Sehingga kita akan memakai push. Return range. Oke, kita masuk ke pertama, total. Alhamdulillah. Jadi kita akan memasukkan pertambahan di sini, tapi dengan syarat kita akan menambahkan angka yang dimana dia itu bukan langsung ditambah, tetapi menemukan dulu angka ini dari ini, lalu ditambahkan semua. Maka hasilnya seperti yang tadi di awal, kita memakai 5 dan 10, totalnya segini, dan juga 11 sampai 15. Ya, hasilnya seperti ini. Udah benar. Jadi kita ini memakai kayak gini supaya kita bisa mengerti kalau kita itu akan membuat pertambahan. Jadi dia akan menambahkan di sini. Ini awal dan juga akhir. Maka dia akan menambahkan total. Oh ya, sedikit side note, kita juga harus bisa atau paling tidak basic bahasa Inggris. Karena pemrograman ini akan lebih mudah dipahami ketika kita juga paham bahasa Inggris. Karena basic dari bahasa komputer itu adalah bahasa Inggris. Jadi saat kita melihat coding seperti get element by ID, itu maksudnya itu dia akan mengambil elemen atau ID yang kita masukkan di atas ini. Kita masukkan rumusnya itu di sini. Jadi kita ketika sudah selesai membuat rumus, kita tinggal masukkan aja di dalam sini. Seperti itu. Oke, yang kedua, rata-rata. Rata-rata, jadi seperti ini. Nah, 45 bagi 6. Oke. 11 sama 15. Oke, betul. Jadi rata-rata itu seperti ini. Seperti saya ini dikurangi ya, dikosongi karena kita akan memasukkan input. Get range. Get range ini maksudnya itu, oh ya, sorry, kita belum menjelaskan get range. Jadi get range itu seperti artinya get range, jarak. Jadi kita itu akan mengambil, misal tadi awalnya 1 dan juga akhirnya 4, maka jarak tadi 1 ke 4 itu, kita akan memasukkan bilangan di antara 1 dan 4 itu. Jadi, kita akan memasukkan misal 1 dan 4 tadi, sorry, kita ulang-ulang lagi. 1 dan 4, maka angka yang muncul itu adalah 1, 2, 3, sampai 4. Jadi tidak ada sebelum 1 alias 0, atau setelah 4 yaitu 5. Jadi dia itu antara 1 dan 4 itu. Seperti ini, jadi 11 sama 15. Jadi dia akan menghitung antara 11, 12, 13, 14, dan terakhir 15. Tidak lebih dari 15 dan tidak kurang dari 11. Seperti itu. Jadi ini fungsi get range. Get element by ID jawaban, kita meminta jawabannya itu, value-nya itu adalah rata-rata. Jadi kita akan langsung menghitung rata-rata. Seperti itu. Oke, saya mohon maaf tadi ada telepon sebentar. Jadi kita potong dulu videonya. Tadi kita menjelaskan total. Oke, kita lanjut ke faktorial. Jadi, faktorial sama seperti sebelumnya, kita memakai get range, konstan faktorial. Nah, faktorisasi dalam bahasa Inggris adalah faktorial. Jadi, kita memang benar-benar harus punya basic bahasa Inggris. Jadi, kita akan langsung mengkali dikali 1. Jadi, seperti ini. 5 dan ini 10. Faktorisasi. Nah, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dia itu langsung mengkalikan tadi itu antara 5 sampai 10. Ini di sini dikali 1. Jadi dia itu akan mengkalikan semua ini 5, 6, 7, 8. Karena kenapa? Ya seperti tadi, get range. Karena dia akan menemukan jarak dari 5 ke 10. Jadi 5 ke 10 itu seperti yang saya bilang 6, 7, 8.
Jadi mereka akan mengkalikan semua, jadi hasilnya seperti ini. Kita coba buka kalkulator online. Alhamdulillah, mohon maaf. Lima kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 kali 10. Ya, sama ya. Seperti itu. 15.1.200. Oke. Seperti itu. Jadi ini adalah untuk faktorisasi. Kita lanjut ke jumlah angka ganjil dan genap. Nah, ini yang menurut saya menarik. Karena apa? Saya memakai rumus yang sama, yaitu 6 dibagi 2 yang hasilnya itu 0. Jadi, angka ganjil atau genap itu bisa ditentukan dengan cara seperti ini. Angka ganjil genap. Nah, jadi ketika si angka ini dibagi 2 dan hasilnya 0, itu adalah angka genap. Intinya ketika sebuah satu angka itu dibagi 2 hasilnya 0, maka dia itu adalah genap. Lalu, saya memakai rumus yang sama dalam ganjil dan genap. Karena lebih simpel aja gitu. Kita tidak perlu, sebenarnya bisa kita masukkan rumus yang ganjil itu dibagi 2 sama dengan 1 atau dibagi 2 dengan 0, tapi dengan catatan di sini saya menggunakan odd number join dan even number join. Nah, apa itu odd number? Odd number adalah bahasa Inggris dari ganjil dan even adalah bahasa Inggris dari genap. Sekali lagi, kita dituntut untuk bisa bahasa Inggris, minimal tahu basic aja sehingga kita tidak bingung ketika saat berhadapan dengan rumus-rumus seperti ini. Oke, kita bahas dulu yang dari ganjil. Get range seperti biasa, kita contoh aja 5 dengan 10. Kita contohkan langsung ke websitenya. 5 dan 10, angka ganjil. Yang muncul adalah 5, 7, dan 9. Dan dia ditambahkan. Jadi seperti itu. Kenapa masih bisa ditambahkan? Karena ini tadi kita masih menambahkan, jadi kita langsung tambahkan ini dengan variabel. Jadi 5 tambah 7 tambah 9 hasilnya 21. Kita coba lagi yang lainnya. 11 dengan 15. Dengan 15. Ya, tidak pernah berubah dan hasilnya tetap sama. Jadi kita bisa mencampurkan dua rumus ini sehingga kita tidak perlu bingung. Sebenarnya tidak perlu bingung itu karena apa? Intinya kalian memahami apa yang kalian tulis dan juga apa yang kalian baca. Jadi seperti itu. Odd number dan even number adalah termasuk bahasa Inggris. Jadi coding ini juga sangat penting ya bahasa Inggris. Jadi paling bisa basicnya aja gitu. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, dan juga odd numbernya. Tadi odd number, sekarang even. Dia menemukan 12 dengan 14. Nah, kita coba yang tidak ganjil tadi, 5 dengan 10. Ya, dia menemukan lebih banyak lagi angka 6, 8, dan 10, 24. Nah, terakhir kita akan langsung masuk ke kuadrat. Jadi, ini 6 atau variabel itu, dia bakal dipangkatkan. Jadi, ini contoh aja 5 dengan 10. 5 pangkat 2, 6 tambah pangkat 2, 7 pangkat 2. Jadi, dia memakai ini, itu tuh untuk menemukan bahwa dia ini dikali 2. Apa dikali dengan ini? Maksud itu apa? Kita kalau pangkat, misalnya 5 pangkat 2, itu artinya kan 5 dikali 5. Jadi, dia akan langsung menemukan variabel tadi itu dirubah menjadi jumlah angka kuadrat. Nih, kita memakai seperti topi itu untuk pangkat. Jadi simbol ini itu untuk memastikan kalau misal kita memasukkan angka 5, dia akan menjadi 5 pangkat 2. Ini itu adalah pangkat. Seperti saya join kayak tadi, kita itu join di antara dua itu. Maksudnya itu dalam pemrograman ini, dia itu tidak di sini ataupun di sini, dia langsung di tengah-tengah menggabungkan dua ini.
Jadi dia langsung ke sini. Seperti itu. Oke, sorry tadi ada gangguan sedikit. Jadi kita lanjut lagi ke kuadrat. Seperti yang saya bilang tadi, 5 pangkat 2 itu artinya adalah 5 dikali 5. Jadi kita akan menggabungkan total semua ini. Lalu kita akan menambahkan 25 tambah 36 tambah 49 tambah 64 tambah 81 tambah 100. Totalnya 335. Nah, jadi seperti itu. Kita memakai, dari tadi kita memakai konstan, integer, dan juga range. Oke, jadi kita memakai elemen-elemen seperti ini dalam nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, kita langsung mulai ke nomor 3. Nah, ini agak banyak. Jadi kita langsung masuk ke soalnya. Buatlah program untuk website sederhana. Wah, sederhana banget ini. Jadi kita akan membuat sebuah mini game. Jadi Bapak Fir itu meminta kita untuk membuat sebuah program yang dimana lebih ke game sebenarnya. Jadi kita ini game, disuruh membuat game untuk mengasah otak. Jadi saat program dijalankan alias saat ini di run, teks random 1 dan 2 akan muncul dan terisi angka acak dari 0 sampai 29. Wah, ini angkanya masih sedikit nih. Nggak banyak-banyak banget gitu. Nah, lalu teks score yang ada di sini akan diisi angka 3. Jadi teks score ini, saya akan jelaskan dulu. Teks score ini adalah semacam nyawa untuk kita. Jadi kalau misal dia nebaknya salah, dia akan berkurang. Tapi kalau dia nebaknya benar, dia akan nambah nih. Wah, belum ada batasnya ini. Makanya aku bilang ini lebih ke kayak mini games, tapi ya bukan game sebenarnya. Ya untuk mengasah otak lah. Jadi kita diminta untuk menebak angka dari 1 dan 2 ini. Dia akan muncul secara random dan juga kita disuruh menebak dengan jawaban Anda di sini. Klik tombol tambah untuk program yang menghitung teks random tadi. Nah, kita dikasih 2 opsi. Kita bisa menambah atau kita bisa juga mengali. Oh, dikali ya, bukan mengali. Oke, dikali. Jadi, misalnya dia muncul angka 5 dengan 2, kita bisa punya 2 opsi pilihan. 2 ditambah atau dikali. Kita tinggal jawab aja di sini dan pencet tombol itu untuk mengecek jawabannya kita benar atau tidak. Terus, jika benar, maka skor akan ditambah 1. Nah, seperti yang saya bilang tadi, skor ini akan menambah dan jika salah akan dikurangi 1. Lalu, konsekuensinya apa jika skor kita itu sampai 0? Di sini tertulis ketika skor Anda 0, maka muncul pesan Anda harus belajar matematika lagi. Wah, ini nih yang suka bolos-bolos ini perlu nih game-game kayak gini nih. Penting soalnya. Oke, langsung saja kita coba nomor 3. Nah, di sini kita melihat bahwa angka random ini langsung muncul secara otomatis. Kita refresh pun juga akan muncul secara otomatis. Dan kita disuruh menebak. Misal, kita jawab benar dulu nih. 21 tambah 4. Hasilnya 25. Oke. 12 dengan 9. Kita coba yang agak sulit. Dikali. Nah, kali dulu. Ini 18, 1, 9, 108. Kita coba. Nah, benar. Jadi seperti itu. Lalu, skenario ketika kita salah itu seperti ini. Kita nggak usah nebak nulis angka random. Kita kosongin aja bisa. Dia akan berkurang ya terus nah ini kita lihat jelas Anda harus belajar matematika lagi dan skornya 0. Oke, kita harus masuk ke dalam source code-nya. Wah, ini mulai banyak ini ya source code-nya. Agak ribet. Oke, langsung ke script-nya aja. Nah, di sini kita memasukkan rumus random 1 random 2. Nah, ini kita memasukkan math random. Jadi kita akan memasukkan angka secara random di mana sistem itu akan memilih antara 0 sampai 29. Ya, sampai segitu, 29.
function check answer. Nah, ini fungsi untuk mengecek jawaban kita. Ini operasi bilangan. Seperti biasa, dari nomor 1 dan 2 kita memakai parser integer dengan konstan karena dia itu nilai yang konstan dan tidak pernah berubah-ubah. Get elemen remove dari 2. Kita langsung saja. Nah, kita memakai if. Kenapa kita memakai if? Karena kita akan memasukkan berbagai macam cabang jawaban yang dimana nanti sistem akan mendeteksi. Jika dia benar, maka dia itu akan langsung memunculkan jawaban dan juga mengganti si ini tadi, skor kita. Nah, ini if. Yang pertama, if itu untuk pertambahan. If operasi pertambahan. Nah, ini lambang untuk tambah. Oh ya, side note aja. Ketika kita sudah memakai bahasa komputer, kita harus memakai tanda ini karena kita akan masukkan sebuah label atau rumus, lebih tepatnya itu seperti pertambahan atau pengurangan, pembagian dan ada 5. Pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa. Oke. Jadi kita memakai tambang ini untuk memberi tahu pada komputer bahwa kita ini ingin menambah dan bintang ini untuk mengkali. Nah, ini tadi yang pertama itu 61 dan 62. Jadi dia itu akan menambahkan si angka random ini. Kita pencet, dia akan langsung menambahkan. Dan lalu yang kali, seperti yang saya jelaskan, jika kita pencet tombol kali, dia akan langsung mengkali. Dia akan proses perkalian. Nah, ini adalah rumusan yang dimana tadi saya jelaskan. Jika benar, correct answer, if, jika jawabannya adalah benar, user answer, jawaban sang pengguna itu benar, maka skor elemen akan berubah menjadi menambahkan 1 value. Seperti biasa kita pakai parser integer karena dia lebih simpel dan lebih enak. Lalu, if else. Kita nggak perlu bikin if else lagi, kita tinggal ganti aja else gitu. Karena lebih menghemat kalimat aja. Else. Oh ya, bedanya else if dengan else. Ini jika selain jika. Ya agak ribet memang kalau diartikan. Jadi intinya kalau misal else if, dia itu lebih ke positifnya. Dan kalau else itu yang negatifnya. Analoginya itu seperti lawan kata. If dengan else. Tapi kalau misal digabung else if, dia itu akan membuat semacam opsional atau pengecualian. Jadi kita ketika masukkan else if, dia itu bukan membandingkan, tetapi dia itu akan membuat pengecualian. Jadi seperti if, dia akan menambah, tapi ingin menambahkan perkalian, kita kasih else if. Jadi seperti itu. Nah, dan terakhir ini adalah hasil. Jadi misal kita membuat nyawa kita sampai 0, dia akan langsung ngeblok. Jadi dia tidak akan langsung menambahkan lagi. Atau ketika dia muncul teks ini, dia tidak akan langsung kereset ke darah 3 lagi. Tapi kita harus mereverse secara manual website itu. Kalau misal kita hapus, ini kita hapus. Tes. Nah, dia tuh akan langsung -1. Coba kita ini. Oh, sama. Sebentar, saya lupa. Oh, ini tidak bisa benar. Jadi blok ini intinya dia adalah untuk membuat dia ini keblok dan dia tidak akan menampilkan lagi skor itu. Jadi dia akan stuck di 0, dimana dia itu bakal langsung menunggu untuk direfresh. Sebenarnya ini sekali saya yang salah ini. Jadi dia ketika ditambah terus, dipaksa terus, dia akan langsung minus seperti itu.
di atas ini kita menampilkan message atau pesan di mana kita harus belajar matematika lagi seperti ini. Jadi dia muncul ketika jawaban kita tuh atau nyawa kita itu sudah habis alias 0. Nah, ketika kita sudah paham dengan hal-hal seperti berikut ini, kita akan lebih maksimal lagi dalam membuat codingan seperti itu. Oke, kita masuk ke HTML yang CSS ya. Jadi kita akan membahas apa saja untuk membuat sebuah web menjadi lebih menarik seperti ini. Oke, yang pertama, kita memakai display flex. Apa itu display flex? Jadi, kita membuat dia ini sefleksibel mungkin, di mana kita akan membuat dia ini lebih ke arah yang lebih santai gitu. Oke, kita masuk ke justify content. Apa itu justify content? Jadi, dia ini adalah dimana dia ini untuk pergerakan atas bawah gitu. Kita coba diganti menjadi start. Sorry. Coba. Oh, kembali. Jadi dia ini justify content itu untuk membuat tulisan itu berpindah dari kanan ke kiri atau ke tengah. Jadi kita perlu diingat start, center, finish atau end. Saya lupa. Kita coba dulu end. Ya, ada end. Aduh, kebiasaan. Kita coba. Nah, dul. Jadi kita perlu ingat rumusnya saja, yang dimana dia start, center, dan end. Kita coba center lagi, kita kembalikan ke awal. Ya. Nah, align ini dia baru untuk bagian naik turunnya. Nah, align item ini dia akan membuat si tulisan ini untuk berpindah ke tengah, atas, ataupun bawah. Dengan rumus yang seperti saya bilang tadi, start, center, dan end. Kita coba lagi yang end. Oh, sorry, belum saya save. Ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ini minimum height ini itu untuk tingginya. Misalnya kita minta segini. Oke, coba. Dia bakal langsung hilang. Boleh kan? Kita coba ganti dengan 200. Ya. Dia ini untuk semacam tinggi sama seperti align item, cuma bedanya dia ini untuk memindahkan aja gitu. Misalnya segini, dia akan lebih turun lagi. Kita kembalikan, kita coba mengganti dengan 50. Ya, jadi semakin kecil angka ini, maka dia akan semakin naik. Ini semacam bila Anda merasa kalau align itemnya ini sudah di center, tetapi dia ini nggak sesuai yang kamu inginkan. Misalnya dia pengen di sini atau di sekitar sini, maka kamu bisa menyeting di sini. Tapi ini agak ribet, dimana kita harus membuatnya secara manual. Ya, seperti itu. Font family ini kita anggap saja dengan memakai font. Generate pattern, masukkan nilai, semua ini memakai Arial sans serif. Marginnya 0. Margin itu apa? Kita coba dulu saja 100. Nah, tidak ada perubahan. Coba 10. Tidak ada perubahan juga. Kita coba 0. Oke, kita coba 500. Nah, dia itu cuma membuat dia itu pindah-pindah aja. Seperti itu. Container itu adalah ini, konten yang dimana dia akan membuat sebuah konten alias di sini kontainer. Masukkan nilai n itu adalah sebuah kontainer. Lalu di sini kita akan membuat input. Apa itu input? Jadi input itu adalah jarak ini seperti ini. Kita coba ini 100 dan ini mungkin 50 ya.
Coba. Nah, jadi si konten ini dia akan saling berdempetan. Jadi dia itu memberikan sebuah jarak. Oke. Di marginnya kita balikan lagi. Oke. Nah, kalau misalnya kita coba ini cuma 5 ya, 5. Set. Ya, seperti itu. Padding coba juga. Nah, padding ini membuat dia tuh lebih besar, 100. Ya, jadi konten ini alias isi dari ini dia tuh menjadi lebih besar. Jadi padding itu semacam sebuah kotak ini, dia itu akan membuat dia itu menjadi besar kecil sesuai dengan apa yang kamu isi di sini. Jadi kita kembalikan saja ke 10. Maka dia akan kembali ke semula. Oh, 5, sorry. 5. Ya. Oke, button. Jadi button ini tombol alias ya tombol, dia ini berfungsi untuk membuat user lebih paham di mana dia harus memencet. Jadi misalnya kita memasukkan di sini 8 gitu. Terus user ini bingung, gimana ini cara ngitungnya gitu. Untuk memunculkan hasil, kita di generate. Nah, lalu apa yang membedakan tombol saya dengan tombol-tombol yang lain? Tombol saya memiliki pointer. Jadi kursor alias si ini yang saya gerak-gerakkan ini, si kursor, ketika dia menempel pada tombol alias sudah masuk dalam area button, area paddingnya si button ini, dia akan langsung berubah menjadi tangan atau pointer. Nah, ini color ini berguna untuk si kursor ini. Jadi misal kita warnai dengan warna merah gitu ya. Kita ganti langsung red. Ya, si button ini dia akan berubah jadi warna merah. Kita hover pun tetap merah ya. Oke. Lebih baik putih ya, karena lebih enak dipandang. Nah, jadi si kursor ini, dia itu bakal bergerak dan dia hover. Nah, setelah hover itu, dia akan memunculkan memunculkan kursor, yang dimana dia itu akan mengganti rupa menjadi pointer alias telunjuk. Jadi seorang user saat melihat interface, mungkin anggap saja di sini berbagai tombol, maka dia tidak akan perlu lagi bingung untuk untuk menekan tombol yang dia inginkan. Seperti itu. Oke, lanjut. Jadi, yang selanjutnya adalah button hover. Button hover. Hover artinya dia itu standby di situ. Anggap saja dia melayang. Nah, button hover itu dia bakal seperti ini. Nah, ketika dia dideketin, dia akan langsung membuat warna hijau itu agak menjadi gelap. Nah, jadi fungsi button hover itu untuk memperindah saja sebenarnya. Kita agak buat gelap dikit, kita save dan kita lihat, ya warnanya berubah, lebih gelap gitu kan. Jadi ketika kita mencet, dia itu akan membuat warna, bukan mencet, tapi kita tinggal geser aja seperti ini, warnanya akan berubah menjadi hijau gelap. Jadi anggap saja dia ini seperti menutupi gitu. Tangan ini menutupi tombol, sehingga ketika orang itu sedang mencari tombol atau apapun gitu, kita geser seret, dia langsung menemukan, dia tidak bingung. Misalnya gini, kan dia bisa di enter. Kita harus manual pakai tangan, seret. Oh, di sini tombolnya, kita generate. Nah, langsung dia muncul seperti ini. Seperti itu. Kita masuk ke body. Oke, dalam body, div class container. Oke, kemarin saya tanya teman saya, apa itu div? Dan div itu memiliki analogi seperti mangkok. Jadi div ini itu untuk menampung segala konten yang akan dimasukkan ke dalam situ. Seperti ini, div class container H1 generate pattern. Jadi dia tuh memiliki judul generate pattern. Oh ya, H1 artinya H itu adalah kalian anggap saja dengan heading alias kepala alias pertama.
Jadi dia itu paling atas. H1. Kalau H2 kita coba. H2. Tes sajalah seperti ini. Nah, jadi dia akan secara bertahap berurutan. Jadi 1, 2. Dia akan langsung muncul di bawah. Tes sajalah. Seperti itu. Jadi div itu semacam mangkok di mana dia akan mengisi segala konten atau bahasa dari ini adalah heading. Seperti itu. Ya sebenarnya bukan heading saja, kayak label, input, dan juga BR ini untuk membuat dia itu agak turun ke bawah. Jadi barisnya itu turun ke bawah. Input label, masukkan nilai. Jadi dia di sini label, isi tabel konten ini for n. Nah, n ini tadi itu untuk mencari si hasil ini. Jadi misalnya kita masukkan 5, dia akan langsung muncul seperti itu. Button on click. Nah, jadi button on click ini dia memiliki rumusan untuk generate pattern. Generate pattern maksudnya itu untuk menjalankan si pattern ini. Menjalankan rumusnya ini. Jadi, ketika dipencet, dia langsung bekerja generate untuk menghasilkan. Jadi, kalau misalnya kita cuma nulis button aja di atas, tetapi tidak memiliki rumus di bawah, sama aja dia akan tidak bekerja. Kita coba hapus. Tuh, akan hilang. Jadi, seperti itu. Button ini sangat penting. Karena dia adalah malah save. Jadi dia itu untuk menghasilkan seperti ini. Generate itu adalah ini. Kita tinggal ganti aja. Tampilkan. Sorry. Apa ini? Saya kelebihan ngapusnya. Tampilkan. Seperti itu. Nah, ini H2 hasil. Jadi dia itu ketika sudah pindah baris, sudah tidak masuk dalam div. Jadi dia itu sudah independen gitu. Jadi dia itu tidak join di dalam div ini. Apa yang terjadi ketika dia dimasukkan pada div? Kita contohkan saja seperti ini. Tidak berubah. Oke, seperti itu. Jadi tidak berubah. Intinya dia ini akan membuat tulisan di sini hasil. Dia akan membuat itu yang dimana dia ini independen daripada ini. Soalnya kalau div ini div class container, dia itu dalam konten ini dia akan menampilkan beberapa hal yang ada di sini. Jadi kita akan menulisnya di sini. Pre ID hasil itu di sini, yang dimana dia akan menampilkan hasil yang telah kita masukkan inputnya kayak gini. Ini adalah rumus-rumusnya. Oke, kita masuk ke yang nomor 2. Ini karena sedikit lebar, jadi kita akan satu-satu dulu. Seperti biasa, style itu adalah cara dia untuk menulis, cara dia untuk input, cara dia untuk bekerja. Jadi, body ini, di style terus body, setelah head, ini adalah untuk font, background, ya seperti tadi, justify, align item, tingginya, dan margin. Kontainer seperti biasa, yang kotak ini. Bordernya 2 pixel. Nah, PS ini adalah pixel solid. Jadi, ketika kita memakai border, terus ada tulisan pixel, itu adalah PS itu adalah pixel. Kita akan coba otak-atik ke width-nya dia, ke lebar. Kita coba ke 1000. Nah, si kotak ini akan menjadi lebih besar. Width itu, ingat-ingat saja, bahasa Inggris itu penting. Jadi, width itu adalah untuk lebar. Jadi, jika kita input width-nya lagi menjadi, anggap saja tambah lagi segini, apa yang akan terjadi? Lebih lebar lagi. Seperti itu. Nah, maka dia akan membuat
lebarnya itu semakin lebar gitu, semakin panjang lagi. Nah, kalau padding ini kita lupa, kita coba aja. Kita akan mencoba-coba terus. Nah, padding ini membuat dia ini semakin kayak kecil gitu. Padding. Kalau nggak salah ada rumusnya, dan saya lupa nama websitenya itu apa. Jadi padding ini sangat berfungsi untuk masalah ini. Kita coba kecilin aja 10 ya. Dia akan semakin kayak ketat gitu jadinya. Nah, oke, seperti itu. Nah, box shadow ini jika kalian teliti, jika kalian lihat di sini, aduh, nah di sini tuh ada semacam hitam, garis hitam, itu adalah bayangan atau shadow, box shadow. Jadi dia memiliki bayangan sehingga kita tidak perlu melihat seperti ini kan kosong, kita bingung. Kita pakai aja kotak di sini, jadi dia lebih gampang untuk dilihat daripada nomor 1 ini. Nomor 2 kan pakai kotak tidak ada bayangannya. Jadi kita tuh lebih nyaman untuk melihat sebuah program yang dimana mata kita tuh tidak terlalu bingung untuk melihat seperti ini. Ini apa putih banget gitu. Oke, kita masuk lagi. Input group label. Nah, ini group label itu tuh untuk ini. Semua ini. Button group. Kenapa kita pakai button group? Karena kita memiliki beberapa atau lebih dari satu button. Sehingga kita memakai yang namanya button group. Ini untuk marginnya. Displaynya itu flex seperti biasa. Flex warpnya itu tetap warp. Gapnya itu 10. Gap itu adalah jarak. Jadi kalau misal kita kasih dia 80, dia akan lebih besar lagi gapnya atau jarak dari tombol ke tombol. Semakin aneh untuk dilihat. Oke, kita coba 50 saja sudah cukup. Lihat. Kita coba 5 deh. Lebih kencang. Nah, seperti ini. Jadi, gap ini adalah untuk jarak atau sebuah space. Tempat kosong untuk tombol. Jadi paling bagus itu adalah 10. Sehingga dia akan seperti ini. Untuk nyaman dilihat. Button group button ya ini untuk setting-settingnya seperti warna, paddingnya, background color seperti ini. Nah, flex groundnya 1, border radius. Border radius ini untuk radius si border ini untuk seberapa banyak, seberapa panjang gitu. Coba. Oh, bukan. Coba ini deh. 20. Yang ini rupanya. Oke. Nah, ini button group hover itu untuk seluruh button yang dimana ketika di hover warnanya akan berubah. Coba agak gelap dikit biar lebih paham. Nah, dia akan lebih gelap ketika di hover. Sekali lagi seperti yang nomor 1. Dan sisi ini adalah untuk answer group itu. Yang ini. Text line center yang di tengah-tengah. A1 ya. Jadi dia agak ke tengah gitu. Oke, div. Sekali lagi kita menemukan div. Div dalam div. Jadi kita akan memasukkan mangkok dalam mangkok. Mencari angka. Ini nomor pertama. Div class lagi. Input group. Nah, input group itu adalah ini semua. Yang dimana mencari angka. Awal dan juga akhir. Jadi, div class input group ini untuk memasukkan grup awal dan juga akhir. Dan awal, teks awal, div lagi, akhir untuk akhir. Kita memakai banyak div di sini karena kenapa? Di sini sudah memiliki beberapa banyak konten alias isi atau alias table-table ini sangat banyak. Jadi kita memakai div untuk membuat sebuah input baru yang dimana kita itu akan menggabungkan itu semua. Contoh sederhana seperti div class ini. Div class ini untuk
semacam identitasnya itu, identitas si tabel ini. Ini H1 mencari angka. Itu ini. Awal dan juga akhir. Input group jadi satu. Jadi dia memasukkan grup itu menjadi satu untuk mencari angka. Terus ini button group ini untuk bagian total, rata-rata, faktorial, dan juga bla 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 dan selanjutnya. Jadi mereka semua ini menjadi satu dalam div class button group ini. Kenapa button group? Karena seperti yang sudah di-input di atas, ada yang namanya button group. Jadi identitas mereka adalah button group, yang dimana kita tinggal menyusun grup dan memasukkan rumus-rumus ini. Jadi semua ini menjadi satu di sini, dan jika dipencet dia ada rumusnya juga gitu loh. Ini calculate total. Lagi-lagi bahasa Inggris itu penting. Jadi calculate total itu adalah menghitung total. Calculate average. Average artinya rata-rata. Calculate factorial. Jadi dia menghitung faktorisasi. Jumlah sum. Sum itu artinya beberapa atau jumlah. Jadi jumlah odd number, jumlah angka ganjil. Sum even number adalah beberapa jumlah angka genap. Dan sum square atau beberapa jumlah kuadrat di setiap angka. Ini untuk tombol-tombol ini. Dan di sini answer group. Ini adalah jawaban kita. Jadi div class untuk answer group ini itu untuk menampilkan jawaban yang kita inginkan seperti 5 dan 10 ini. Jika total dia akan muncul di bawah. Jadi ketika kita sudah memasukkan input nilai yang mau kita masukkan, sistem komputer akan menghitung dan menampilkannya di dalam div class answer. Jadi dia akan membaca kalau kita itu menginginkan jawaban, dia akan memunculkan di sini jawaban Anda. Ini label. Jadi label ini tuh ini label di mana kita akan menulis jawaban Anda. Bebas mau diisi apa? Mungkin kayak hasil dari perhitungan. Jadi seperti itu. Input type text, ID jawaban, name jawaban. Nah, jadi kita tinggal masukkan itu teks di sini dan dia akan memunculkan jawaban diri tersebut. Oke. Nah, dengan cara script ini, dengan daya memasukkan elemen awal, jadi kita lebih paham kalau semisal di sini kita harus memiliki rumus awal dan akhir. Jadi ketika kita masukkan rumus awal dan akhir, sistem akan menghitung bahwa ini awal dan ini akhir. Nah, seperti itu. Oke, lanjut yang ke terakhir, nomor 3. Dimana nomor 3 ini sedikit simple, tapi ya agak ribet di dalam rumus-rumusannya. Tapi kita coba lihat dulu ya. Seperti biasa, font family-nya Arial sans serif. Sebentar. Ya, saya kira error tadi. Oke, lanjut lagi. Sans serif, displaynya flex seperti biasa, center semua, tingginya 100, marginnya 0, kalau bisa 0, lebih normal gitu. Background color putih. Maksud dari background color itu apa dari tadi? Jadi background color itu untuk warna di background. Kalau misal kita masukin apa ya? Merah. Oh, sorry, bahasa Inggris ya. Jangan lupa bahasa Inggris. Nah, backgroundnya akan menjadi warna merah. Jadi ketika kita memasukkan background color, ingat, yang diganti warna itu yang belakang, bukan yang di dalam kotak ini. Oke, masuk dulu. Nggak lihat di mata, nggak enak di mata kalau dilihat. Nah, ini baru kontainer. Ini jika kita ganti baru berubah warnanya yang ada dalam kontainer. Dalam sini. Ingat, kontainer. Kita pikirkan analogi kontainer itu kotak. Jadi dia itu kontainer itu adalah
si persegi ini atau si kotak ini. Seperti itu. Nah, kita putihkan aja biar tidak sakit matanya. Box shadow seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dia ini adalah kotak alias bayangan si kotak. Jadi kita itu memiliki penglihatan kalau dia ini ada memiliki disorot cahaya sehingga dia memiliki bayangan. Dan mata kita lebih manja untuk melihatnya. Dimanjakan lah ibaratnya. Container div seperti biasa dia akan memasukkan kontainer dalam grup sehingga dia akan muncul seperti ini. Container label dia untuk kayak gini. Container label, container input. Jadi container input ini kita memasukkan sebuah rumus di mana dia ini tipenya text dan juga tipenya number. Yang hasilnya itu seperti ini. Nah, type text-nya itu seperti ini. Dan juga type number-nya itu untuk memasukkan number. Jadi, semisal kita ketulis, itu masih bisa dimunculkan. Kenapa? Karena kita memasukkan input text dan juga input number. Jadi, semisal kita tulis Reno 35, kita akan memunculkan tulisan Reno 34, sorry. Kalau semisal angka saja atau tulisan saja deh, kilo, dia tetap muncul. Dan dia akan termasuk proses salah. Karena dia ini memproses number sebenarnya, cuma kita bisa masukkan teks. Coba kita hapus aja kali ya si type text. Kita coba dulu aja. Sorry, salah. Kita tidak perlu pakai ini. Kita langsung saja ke sini. Oke. Oh, masih bisa. Seperti itu. Pokoknya seperti itulah. Container button group ya seperti biasa, dia untuk menggrupkan button ada space between. Justify container ada space between yang artinya dia ini ada beberapa jarak di antara itu tadi. Ini pointernya seperti biasa, jika kita mengklik itu tidak bingung yang mana opsi yang mana bukan, dan juga yang mana yang harus dia dipencet seperti itu. Container button group hover, background colornya biru agak dituakan supaya dia memiliki warna kontras yang berbeda ketika di hover. Ya seperti itu. Container score ini untuk si skor. Jadi container untuk si skor kita. Container message itu untuk yang paling bawah. Kita munculkan dulu warnanya merah. Nah, dia akan muncul pesan dengan tulisan colornya merah dan di bold serta tulisannya agak ke tengah, ke center. Margin topnya 15. Display tidak usah. Seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga dengan video ini dapat membuat saya lebih paham lagi tentang HTML, CSS, dan juga JavaScript. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.